Ada seorang yang membuat kepanjangan dari singkatan kata takut atau fear dalam bahasa Inggris. Yang pertama adalah forget everything and run, lupakan segalanya dan lari. Lalu kepanjangan dari kata fear yang kedua dimaknai dengan face everything and rise, hadapilah segalanya dan bangkitlah. Kedua ungkapan ini berdasarkan dua perspektif yang jelas berbeda. Yang satu, bila seorang takut, maka dia memilih untuk lupakan saja. Tidak perlu diingat-ingat, nanti tambah stres. Ngapain juga pikirin hal-hal yang menakutkan. Lebih baik cari yang senang-senang saja, yang membahagiakan. Sedangkan yang satu, face everything and rise, justru mengandung sebuah makna motivasi yang lebih dalam, yaitu bukan lupakan segalanya dan lari, tetapi hadapilah segalanya dan bangkitlah melalui dan menelusuri rasa takut itu. Setiap orang punya rasa takut, dan itu sudah ada dalam sistem hidup manusia. Tanpa adanya rasa takut dalam diri manusia malah justru berbahaya. Kalau seorang tidak punya takut sama sekali, jangan-jangan dia justru tidak takut kepada Tuhan. Dan ini justru melemahkan iman. Dan apa hubungannya antara ketakutan dengan pertumbuhan iman? Apakah orang yang imannya sudah mendewasa, rasa takut itu akan hilang? Tidak ada lagi di dalam hidupnya. Selalu akan menjadi pribadi yang berani, dan saking beraninya justru malah menantang kenyataan. Face everything berarti justru malah menyerang segala sesuatu, menjadi pongah dan menjadi berbangga diri bahwa saya berani, dan saya berani, lalu melawan segalanya. Jelas bukan ini yang berdasarkan perspektif iman kepada Tuhan dan di dalam Tuhan. Iman percaya kita bila bertumbuh sesungguhnya tidak meniadakan rasa takut itu, tapi justru menggantikan rasa takut manusiawi yang justru menjatuhkan, melemahkan, dan membuat kita melupakan segalanya dan lari, tetapi diganti dengan rasa takut ilahi, bukan rasa takut yang membuat kita kabur dan lari dari kenyataan, tapi menghadapi kenyataan itu dan bangkit bersama dengan Tuhan. Dan berita tentang ketakutan ini justru menjadi sangat relevan bila dikaitkan pula dengan kondisi hari ini dan dikaitkan erat pula dengan iman percaya kita yang harusnya bertumbuh. Di tengah-tengah rasa takut yang menyerang, kita justru mempunyai sebuah rasa takut ilahi yang kudus. Saya Nikolas Kurniawan kembali menemani hari ini di dalam Sabda Tuhan yang akan menyapa kita lagi dari pahlawan-pahlawan iman atau saksi-saksi iman di dalam Ibrani pasal 11. Kali ini kita akan menyoroti seorang tokoh yang juga tercatat di dalam jajaran orang-orang yang beriman atau imannya tumbuh di dalam kitab suci. Dia adalah Nuh. Saya bacakan pertama dalam Ibrani pasal 11 ayat yang ke-7, satu ayat ini saja. Tapi saya bacakan pertama dari versi terjemahan sederhana Indonesia. Contoh lain adalah Nuh. Dia percaya penuh ketika Allah memberitahukan tentang hal-hal yang belum pernah dilihat manusia. Karena Nuh percaya dan menghormati Allah, dia membangun sebuah kapal untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena dengan percaya sepenuhnya lah, dia atau Nuh membuktikan bahwa orang-orang yang ada di dunia pada waktu itu salah. Dan Allah menerima Nuh sebagai orang yang benar. Saya coba terjemahkan bebas dari versi bahasa Inggrisnya. Oleh iman Nuh ketika diperingati tentang hal-hal yang belum tampak, di dalam ketakutan yang kudus, ia membangun sebuah bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Oleh imannya, ia menegaskan bahwa dunia terhukum dan menjadi ahli waris kebenaran yang ada di dalam
kehidupan yang karena ia memelihara imannya. Nuh, tokoh yang kita sudah kenal betul di dalam kisah yang sudah tidak asing lagi dalam kitab suci. Kita tahu bagaimana peristiwa di mana musim kering kerontang sedang terjadi dan Tuhan datang kepada Nuh memerintahkan tentang sesuatu yang penting. Pertama, bahwa dunia akan dihukum oleh Tuhan dengan air bah. Padahal pada saat itu adalah saat di mana sedang musim kemarau dan kering kerontang. Dan yang kedua, Tuhan justru meminta Nuh membangun sebuah kapal yang besar dengan ukuran yang jelas sekali, petunjuknya detail sekali Tuhan beritahukan, dan Nuh lalu membangunnya. Ini adalah dua hal yang Tuhan umumkan kepada Nuh, menyebabkan kita melihat iman Nuh. Pertama, apa yang dia dengar dari Tuhan sebagai sebuah pesan mengenai hal-hal yang belum terlihat atau belum terjadi, itu adalah satu bentuk di mana Nuh itu memiliki sebuah ketundukan kepada petunjuk Tuhan. Dan dia mendengarkan walaupun dia sulit menyelaminya, sulit memahaminya. Bagaimana mungkin musim kering kerontang tidak ada hujan, harus bangun kapal besar, tetapi Nuh tetap melakukannya. Dan Alkitab mencatat bahwa karena ada rasa takut yang kudus, tadi di dalam versi bahasa Inggris itu, in holy fear, dalam ketakutan yang kudus dia membangun bahtera itu. Ada dua hal kata penting. Dalam bahasa Yunani dikatakan eulabeteis, yang artinya digerakkan oleh sebuah ketakutan yang dari Allah. Ada kata teis di sana. Kita tahu kalau ateis berarti percaya tidak adanya Allah. Tapi ini eulabeteis berarti having been moved with fear of the Lord. Digerakkan oleh rasa takut yang kudus dari Tuhan. Takut pada Sang Maha Kudus itu. Dan ketakutannya ini adalah sebuah ketakutan yang ilahi. Ketakutan yang penuh dengan rasa hormat. Ketakutan yang justru bukan membuat dia menjadi mati kutu dan tidak berdaya, tidak dapat berbuat apa-apa dan mengurung diri. Tapi sebuah ketakutan yang membuat dia justru bertindak, mengikuti petunjuk Tuhan. Dan kata kedua yang juga muncul yaitu krematisteis, yang artinya having been divinely instructed. Dia telah diperintahkan atau diinstruksikan secara ilahi oleh Tuhan. Dan dua hal ini mau menegaskan kepada kita tentang pertumbuhan iman Nuh, yaitu bahwa iman yang mendewasa bukan saja membuat seseorang itu tunduk pada petunjuk Sang Maha Kudus yang memang sulit terselami oleh pikiran kita. Tetapi iman yang mendewasa itu juga membuat kita memiliki takut yang kudus pada Tuhan yang paling menyelami perasaan-perasaan kita. Karena itu hari ini ketika kita dikelilingi oleh rasa takut, takut tertular, takut menularkan atau ditularkan, dan semua ini macam-macam membuat kita akhirnya menjadi lemah dan lelah. Tetapi takut yang kudus dari Allah itu membuat kita bergantung kepada Tuhan dan mengikuti serta tunduk pada petunjuk Tuhan. Apa yang harus saya lakukan saat-saat di mana saya sedang ketakutan ini? Karena itu hiduplah dan bersandarlah terus kepada kasih Allah yang sejati itu. Karena hanya kasih itulah yang akan menggantikan ketakutan duniawi kita yang manusiawi ini menjadi takut akan Tuhan yang kudus dan ilahi itu. Selamat hidup senantiasa di dalam kasih-Nya. Bersama dengan Tuhan kita mampu menghadapi apapun juga yang ada di hadapan kita, karena kita bangkit bersama dengan Dia. Amin.